1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu ada di lehermu, demi Allah itu tidak akan pernah bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya ketika teriak melahirkanmu. Itu tidak akan mampu menebus satu tetes darahnya yang pernah keluar ketika melahirkanmu. Ayo kita merenung, kalau satu teriakan rasa sakitnya ketika melahirkan kita tidak mampu kita bayar, meskipun dengan jihad sehebat itu. Kalau satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan ketika melahirkan kita tidak akan bisa kita bayar. Lalu pertanyaannya, buat diri saya yang bodoh ini dulu, buat diri saya yang bodoh ini, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu sering kita tancapkan di hati ayah ibu kita, yang sampai mereka tutup mata menghadap Allah Tuhannya, belum pernah terdengar kata ridho di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, tidak ada istilah kebetulan. Saya titipkan dulu ilmu pertama pagi ini, tolong dicatat. Islam tidak pernah mengajarkan kalimat kebetulan. Ini yang kedua kali saya bisa silaturahim di sini, bukan kebetulan. Yang diajarkan Islam adalah ketentuan. Kalau dalam bahasa agama namanya takdir. Takdir baik harus disyukuri, takdir buruk harus disikapi dengan bersabar. Kemarin harusnya roadshow saya yang terakhir di Kabupaten Bandung selesai sore. Saya mau pulang ke Jakarta, tiba-tiba beberapa hari yang lalu harusnya pulang. Wakil Bupati Garut ingin berjumpa di rumahnya. Akhirnya kita jadwalkan malam. Tim menghitung daripada pulang ke Jakarta, mendingan istirahat di Tasik. Apalagi saya juga punya rencana mau silaturahim dengan ibu angkat saya, Bunda Nenek. Beliau menyiapkan hotel. Akhirnya saya istirahat di sini. Saya bilang daripada saya di hotel doang, mending saya silaturahim kedua untuk ibu-ibu pengajian yang Masya Allah. Bu, ada ikatan cinta di hati kita. Itu lebih dahsyat daripada Al dan Andi. Mudah-mudahan tidak ada sosok-sosok pengganggu seperti Elsa. Bu, jadi salah besar kalau ibu-ibu ketemu teman lama lalu berkata, "Hei, kebetulan ya kita berjumpa." Salah. Islam tidak mengenal kebetulan, tapi yang diajarkan adalah ketentuan. Hari ini Allah hadirkan takdir indah untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Biar makin indah perjumpaan ini, biar makin berkah. Ibu pengen tahu siapa orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi? Mau tahu? Saya sampaikan sebuah zikir yang sangat dahsyat. Dulu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah
Wahai Rasul, siapakah orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dariku. Ibu, siapa yang ingin bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi pada hari kiamat, ada tiketnya. Sahabat bertanya, siapa mereka? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia lisannya sering menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur khalisan min qalbihi wa nafsihi. Dia baca kalimat tauhid itu betul-betul ikhlas dari hati dan jiwanya. Maka hari ini saya bagikan amalan pertama buat ibu-ibu yang ingin nanti dapat syafaat dari Nabi pada hari kiamat. Hari ini kita tancapkan kalimat tauhid di hati kita. Kalau saya ajak berzikir dulu di awal, mau? 15 orang. Mau? Gak usah melotot-melotot. Hadirkan hatinya, kita membaca kalimat tauhid. Ibu bisa karena biasa mimpi orang nanti tutup mata bisa menyebut kalimat dahsyat ini. Kalau di masa sehat dia jarang mengucapkan kalimat itu. Betul? Orang bisa karena biasa. Kenapa ada orang mati tutup mata husnul khatimah, kalimat terakhir dia menyebut la ilaha illallah? Karena ketika dia hidup, dia sehat, dia sering menyebut kalimat itu. Maka biasakan kalimat mudah ini menjadi teman yang selalu menempel di bibir kita. Biar nanti ketika kita akan wafat, dialah yang akan membimbing kita. Barang siapa yang tutup mata menyebut kalimat yang satu ini, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam syurga. Hadirkan hatinya, kita berpikir sejenak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalimat ini akan menjadi teman setia ketika ajal menghampiri kita. Yang saya cintai, saya muliakan segenap para guru-guru kita, para ustazah, para kiai, khusus untuk ketua pengajian Ustazah Bunda Hajah Nunung. Ada hubungan dengan Bunda Nenek? Satu Nunung, satu Bunda Nenek. Ini orang baik semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi yakinlah di hati ini ada rasa cinta. Izinkan saya menganggap semua sepuh-sepuh yang ada di depan saya sama seperti orang tua saya sendiri. Yang saya muliakan, kita cintai, ada Bunda Nenek. Beliau ini sebenarnya sedang sakit, tapi beliau bela-belain hadir di sini, ingin silaturahim dengan bunda-bunda semuanya. Masya Allah, baru pulang dari rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Saya mohon angkat tangan, kita doakan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan taat di jalannya. Kalaupun wafat, husnul khatimah tiketnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Wali abdi masa'an. Dalam sebuah hadis Allah titipkan pesan surah Al-Fatihah akan menjadi apa saja yang kita niatkan. Dalil yang kedua, idza aradta hajat bi Fatihatil kitab hatta tahtimaha. Kalau engkau punya hajat, bacalah surah Al-Fatihah sampai selesai. Tuqda hajatika, hajatmu pasti diterima oleh Allah. Ini dalil kalau ada apa-apa baca Al-Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah bisa menjadi alat, menjadi syarat untuk menyembuhkan kita dari berbagai macam sihir dan penyakit. Dulu ada sahabat Nabi masuk ke satu kampung. Tiba-tiba di kampung itu pun ada kepala suku yang sedang sakit. Ada yang bilang riwayat kena penyakit terkena binatang berbisa, ada yang bilang kena sihir. Singkat cerita, kepala suku sudah berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia mendengar ada sahabat Nabi masuk ke wilayahnya, lalu dipanggillah mereka. Hal minkum raqin, apakah di antara kalian ini ada yang bisa meruqyah? Sahabat Nabi mengangkat tangan. Insya Allah saya akan meruqyah kepala sukumu. Dengan apa dia baca? Hanya dengan surah Al-Fatihah. Akhirnya kepala sukunya sembuh, sehat, saking senangnya dikasih hewan, dikasih kambing. Akhirnya besok dia cerita dengan Nabi, itu salah satu dahsyatnya surah Al-Fatihah. Quran obat dan rahmat terdahsyat dari Allah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini 30 menit ke depan izinkan saya mengupas buku yang saya tulis selama 3,5 tahun. Kemarin yang sudah masuk ke WA saya, sudah saya kirimkan film layar lebarnya. Sudah ditonton belum? Yang belum nanti silakan WA. Buku ini sudah diangkat menjadi film dakwah pertama kami. Nangis kalau nonton filmnya, gak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Buku ini saya tulis selama 3,5 tahun.
nulisnya sambil nangis-nangis. Saya menulis buku ini karena saya sedang melihat berapa banyak fenomena yang ada di negeri ini yang menunjukkan adanya tanda-tanda kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat akan lahir kacang lupa dengan kulitnya, akan nampak anak-anak menjadi majikan bagi ayah ibunya, akan hadir anak-anak menjadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, banyak anak durhaka dengan orang tuanya. Leres, leres, Bu. Saya masukkan semuanya di dalam buku ini. Saya kupas dari Quran dan hadis. Saya tambahkan cerita-cerita nyata antara saya dengan orang tua yang menunjukkan dahsyatnya keberkahan yang Allah tempelkan pada orang tua kita. Demi Allah saya pastikan al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan selalu menghampiri kita manakala masih ada orang tua di sekitar kita. Keluar dari masjid ini silakan buktikan kalau di rumah kita tidak ada ayah ibu kita lagi, rumah terasa gersang, hilang berkahnya. Leres, leres, Bu, Ibu, saya pastikan nanti yang baca buku karangan saya nangis terseduh-seduh, ingat dosa dengan ayah ibu, makin semangat memperbaiki dirinya, menangis nanti kalau baca bukunya. Ibu tahu nggak? Pernah satu hari saya ceramah di suatu tempat, yang hadir jamaahnya ribuan, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika nampak di belakang ada seorang preman diam-diam masuk ke masjid mau dengerin ceramah saya. Preman loh. Saya terharu loh, Bu. Badannya gede, ototnya besi, leher beton, urat kawat, muka asbes. Saking seremnya. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat ini. Ibu tahu apa yang terjadi? Belum dibaca oleh preman buku saya, belum dibaca, baru dia pegang sebentar, menangis itu preman sejadi-jadinya, menangis. Saya heran, saya tanya, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Bu, berawal dari perjalanan dakwah saya keliling Indonesia, melihat berbagai macam fenomena terjadi di negeri ini, yang akhirnya menghadirkan buku ini. Ketika yang pertama saya diundang tabligh akbar di sebuah kota kecil, kecil banget kotanya, kecil, 5 jam dari kota Jambi. Turunnya di Jambi, pesawatnya, lanjut naik mobil 5 jam lewat darat. Naik mobil aja 5 jam tuh, nggak tahu kalau naik odong-odong. Kota itu kecil, kecil banget kotanya, kecil banget kalau dilihat dari peta. Ada yang salah? Udah dengerin aja. Hari ini saya tidak dalam konteks berceramah, tapi lebih kepada kita berbicara dari hati ke hati. Ada ikatan cinta di antara. Bu, kota itu namanya Muara Tebu. Tebu atau Tebu, begitulah kira-kira. Tebu ya. Di sana ada kejadian seorang anak remaja memanci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung mikir, jangan-jangan ini sebabnya musibah Allah hadirkan di mana-mana. Leres. Berangkat dari Jambi, saya tabligh akbar di Brebes. Di Brebes ada kejadian yang beda. Ada anak usianya baru 12 tahun, ibu mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali merenung, jangan-jangan ini
sebabnya Allah hadirkan bencana buat Indonesia. Leres? Ibu masih ingat gak kasus yang sempat viral di TV? Seorang artis cantik orangnya, bintang film, bintang sinetron. Dia melaporkan ibunya ke polisi, sang ibu terancam di penjara. Cantik orangnya, tapi buat apa cantik fisiknya kalau jelek akhlaknya? Lebih baik jelek fisiknya, asal indah akhlaknya. Karena Allah tidak pernah lihat fisik, yang Allah lihat hati dan perbuatannya. Les, orangnya cantik loh, bintang sinetron, bintang film. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu, tapi inisialnya aja ya, inisialnya aja. Masya Allah. Inisialnya aja. Ibu, saya pernah ngomong begini, keceplosan nyebutin nama, ada jamaah yang protes. Habib Al-Habsyi nggak boleh ceramah begitu, itu namanya Habib sudah berdosa, Habib sudah membuat ngerumpi, itu dosa ghibah tahu. Kalau ngaji belum tuntas, jangan sekali-kali kurang ajar dengan guru, apalagi ustazah, ustaz. Belajar dulu yang benar, baru kita protes. Ini kadang-kadang baru ngaji satu kitab, kiai-kiai sepuh dilawan, bid'ah, haram. Kiai-kiai sepuh kita ini gak mungkin mengamalkan amalan kalau bukan berdasarkan dalil. Betul? Saya kadang-kadang kesel, zikir berjamaah dibilang bid'ah, zaman Nabi gak ada. Betul? Saya yakin pengajian ibu-ibu ini pasti berhadapan dengan orang-orang yang begitu. Dikit-dikit bilang zikir berjamaah haram, gak ada di zaman Nabi. Saya hadirkan jawabannya. Kalau ada yang ngomong begitu, saya ajarin jawabannya. Tanyakan kepada mereka, sejak kapan zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Kalau mereka mengatakan zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi, berarti mereka belum tuntas ngajinya. Betul? Ibu, saya ajarkan jawabannya. Dari zaman dulu zikir berjamaah itu sudah ada dari zaman Nabi. Dalil yang pertama, simak. Nabi sering mimpin sholat jadi imam, sahabat jadi makmum. Ketika mimpin sholat, Nabi baca surah Al-Fatihah. Simak. Alhamdulillah bukankah itu dari zaman Nabi diteriakan berjamaah? Saya tidak menemukan satu dalil pun amin dibaca nggak jamaah. Kapan kelar sholatnya? Kalau nggak bareng-bareng, betul? Berarti dia belum tuntas ngajinya. Dari zaman Nabi zikir berjamaah sudah ada. Betul? Kalau nggak suka zikir berjamaah jangan menghina. Betul? Tapi jangan jadi penghalang kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Les. Enggak cukup kita kasih dalil satu, kita kasih dalil yang kedua ya.
Kita kasih dalil yang kedua. Siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Kita hadirkan dalil kedua. Nabi pernah membawa jamaah haji umroh bersama sahabat. Ketika itu Nabi membaca talbiyah dan itu dibaca berjamaah. Bukankah talbiyah itu zikir? Leres? Kita buktikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 1 tahun kita tidak mendengar kalimat ini. Ada kerinduan tentu dalam hati. Maka Bapak Ibu kita getarkan masjid dengan bertakbir. Hari ini kita panggil Allah, mungkin besok, lusa, tahun depan Allah panggil kita jadi tamu-tamu pilihannya. Semuanya kita bertakbir berjamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh nggak terakhir yang sekali ini lebih keras, lebih semangat, saya mau rekam dari belakang. Kita getarkan. Yang ingat ketika kalimat itu keluar, nanti ada jawaban dari Allah. Baik wa sa'daika, aku dengarkan panggilanmu kata Allah. Baik yang ingin berangkat haji umroh, Allah murahkan rezekinya, Allah bukakan jalannya. Kita panggil Allah. Mimpi Allah mau panggil kita jadi tamunya. Kalau kita tidak mau memanggil Allah dalam keseharian kita, kita getarkan ya. Nanti saya rekam. Siap? 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Mudah-mudahan kalimat ini akan membukakan jalan untuk kita. Ibu, siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Leres? Masih nggak cukup kita kasih mereka 2 dalil. Masih protes, kita kasih dalil bonus ya. Dalil ketiga, bahwa zaman Nabi zikir berjamaah sudah pernah ada. Dalil ketiga, Ibu, Nabi sering perang bersama sahabat melawan musuh-musuh Allah. Seringkali jumlah kaum muslimin lebih sedikit, jumlah kaum kafir lebih banyak. Nabi ingin membuat tentara-tentara muslim, para mujahidin tidak gentar, gemetar, keder. Nabi bakar semangat jihadnya dengan teriakan apa? Takbir. Bukankah takbir itu zikir? Leres. Ketika takbir diteriakkan oleh semua pasukan Nabi berjamaah, itu musuh yang keder.
Musuh yang gemeter, merasa seolah-olah itu suara menampakkan jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah mereka. Mereka gemetar. Akhirnya turun berkah. Allah turunkan tentara-tentara dari langit yang tidak terlihat. Jangan lupakan sejarah. Kita bisa menang lawan Belanda itu karena takbir diteriakkan berjamaah. Leres. Mana ada bambu runcing bisa menang lawan meriam. Meriam Belanda itu bukan meriam Belina. Leres. Kalau bukan karena kedahsyatan kalimat zikir, apalagi zikir dibaca berjamaah. Ibu bapak percayalah dengan saya, al-barakah ma'al jamaah, keberkahan akan Allah tambah ketika kita bersinergi dalam semua kebaikan. Apapun kebaikannya, apapun kebenarannya, kita lakukan berjamaah, berkah pahalanya berlipat ganda. Sholat sendirian baik kan, tapi pahalanya satu. Sholat berjamaah bisa lebih banyak. Ibu baca Quran sendirian pahalanya satu, tadarus rame-rame pahalanya double, zikir sendiri-sendiri pahalanya satu, zikir rame-rame pahalanya banyak. Jadi siapa bilang bid'ah, betul? Belum. Dari zaman Nabi zikir sudah berjamaah. Ketika Nabi akan perang, Nabi bakar semangat sahabatnya. Takbir! Semua sahabat teriak Allahu Akbar. Kita coba ya, kita coba. Nanti saya teriak takbir, ibu teriak Allahu Akbar. Yang semangat jangan kalah dengan nenek-nenek di satu tempat itu teriak sampai gigi palsunya lepas. Siap? Tim rekaman kedua. Ini nanti akan kita share. Ini menunjukkan emak-emak pecinta Allah. Ketika perang, Nabi bakar semangat para mujahid biar tidak keder melihat jumlah musuh yang banyak. Salah satu strateginya Nabi teriakkan takbir. Bukankah takbir itu zikir? Dan takbir itulah yang mendatangkan pertolongan dari Allah. Kita kumandangkan takbir. Nabi teriak ketika akan memulai perang. Takbir! 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 Bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi. Leres. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyami wad-daraji atfatayyaji. Biar makin banyak kenang-kenangan saya dengan ibu-ibu, biar makin ikatan cintanya makin dahsyat. Saya minta salawat yang barusan kita kumandangkan berjamaah sekeras-kerasnya, nanti direkam. Siap? Rasakan seolah-olah Nabi Muhammad ada di sekitar kita. Ibu kalau baru melihat cucu-cucunya saja sudah terpesona, lihat ulama, lihat Habib saja senang. Kebayang gak kalau bisa lihat Nabi Muhammad nanti? Betul? Baik, siap-siap tim. Tunjukkan rasa cintamu kepada Nabi. Man ahabba man aktsara min dzikrihi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai akan selalu dia sebut. Kalau mengaku cinta dengan Nabi, buktikan dong sedahsyat apa ketika kita bersalawat. Betul? Hadirkan hatinya, kita bersalawat kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu yang dia cintai akan senantiasa dia ingat dan dia sebut-sebut. Ya Rasulullah salamun
Lanjut. Ibu, kalau ada yang tidak suka dengan perkumpulan mulia ini, menganggap ini bid'ah, sesat, jangan hiraukan. Jangan gara-gara dia terhambat proses kita untuk dekat dengan Allah. Katakan kepada mereka, saya tidak akan meninggalkan apapun wasilah yang bisa mengantarkan saya lebih dekat dengan Allah dan Rasul saya. Leres? Leres. Ibu, sekarang kita kembali ke permasalahan yang tadi. Kira-kira saya termasuk kena dosa ghibah enggak? Ngerumpi enggak ketika saya menyebut nama orang yang tadi? Saya hadirkan jawaban, simak. Dulu ada salah seorang imam terkenal. Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Kan mulut-mulut saya musallah Allah. Ma dulu ada seorang imam terkenal. Puas kan? Puas. Masalah kecil ya, masalah baper namanya Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang tidak kenal dengan nama besar ini? Ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir. Beliau pernah ditanya salah seorang muridnya, Imam, ya, ataqrabuna dzikral fajir? Apakah saya termasuk sudah melakukan dosa ghibah, dosa ngerumpi? Kalau yang saya omongin jelas orang yang pelaku maksiat, ngomongi pendosa, apakah jadi ikut berdosa? Jawab imam tadi, la, tidak. Bahasa Arab itu tidak la. Bahasa Barat Inggris kalau bilang tidak, emang saya nggak tahu. Terus ya. Orang India bilang tidak, nehi. Orang Kalimantan pun bilang tidak, kada. Orang Betawi bilang tidak, kada. Orang kampung saya Palembang bilang tidak, ida. Orang Jawa bilang ora. Orang sini ini planet Anus. Kita coba bahasa sini. Kira-kira saya sudah cocok gak jadi orang sini? Belum. Imam, apakah saya termasuk berdosa? Ketika saya menyebut, membicarakan pelaku dosa, apakah saya termasuk kena ghibah, dosa ngerumpi Imam? Imam Hasan menjawab, entul. Kata imam enggak termasuk dosa ghibah. Alasannya apa? Kata imam ini malah menyuruh udhkuru, viralkan, sebarkan bila perlu. Kenapa? Yahzarun nas, kamu akan dapat pahala memviralkan itu karena kamu sedang berjuang menyelamatkan manusia yang lain biar tidak mengikuti dan melakukan dosa yang dia lakukan. Ibu, kalau seandainya ngomongin pendosa ghibah, itu tukang baca berita ghibah, hakim jaksa ghibah, tim penyidik polisi membongkar kejahatan, berarti kasihan kena ghibah. Leres. Kalau yang kita omongin ahli maksiat itu nggak kena ghibah, bahkan dapat pahala karena kita membuat orang tahu informasi itu dan menjauhi kebodohan yang pernah dia lakukan. Nih contoh ghibah, ngomongi kejelekan jasadnya, tubuhnya misalnya. Ini misalnya doang. Ibu kan pergi haji umroh, di depan Ka'bah kan macam-macam yang ada di sana, mulai yang paling putih sampai yang paling hitam.
Nanti ada orang Afrika lagi berdiri berdoa di depan multazam. Ibu langsung berkata kepada suami, Papa, Papa, lihat ada Hajar Aswad berjalan. Itu lupa. Jelas? Sampai di sini jelas? Jadi jangan suka mudah-mudah nyalahin ulama kalau kita belum belajar yang benar. Betul? Bu? Ibu? Bahkan yang lebih parah dulu ada kisah Nenek Aminah, seorang ibu yang sudah tua renta, terancam di penjara, yang melaporkan anak kandungnya. Bahkan yang lebih gila, sang anak menuntut ganti rugi kepada ibunya 1 miliar rupiah. Betul? Demi Allah, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau mau kita bayar jasa, apalagi pengorbanan orang tua kita, demi Allah saya sampaikan, nyawa ini tidak akan pernah mampu menebusnya. Leres. Nih, seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Leres. Makanya saya kalau lihat anak durhaka, saya sering berpesan, nih kamu, ayah ibumu gak ada gantinya. Ayah ibumu mahal harganya, apalagi ibumu ngeden ketika melahirkanmu, ngeden. Keluar kamu, coba kamu ngeden, apa bisa keluar ibu? Model anak yang bandel ini nggak mempan pakai dalil, harus pakai logika. Betul? Nah, ibu ngeden keluar kamu, coba kamu ngeden. Anak ngeden keluar apa? Nggak usah dibahas. Bu, demi Allah, harta kita sebanyak apapun tidak akan bisa membalas jasa ayah ibu kita. Nyawa pun tidak bisa. Nah, di buku saya ini, saya sempat tuliskan sebuah cerita yang dahsyat. Dulu, di zaman sahabat Nabi, dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Bu, ketika musim haji, Abdullah bin Umar memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba dia menangis. Kenapa menangis? Karena terharu melihat ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa-bawa mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ibu, catat, tidak semua tetesan air mata keluar karena kesedihan. Orang kalau terharu, puncak keterharuan, air mata akan keluar dengan sendirinya. Leres? Leres? Bu, saya pernah terharu ketika dakwah ke satu kampung yang hadir jamaahnya ribuan. Masya Allah, begitu saya mau pulang, jamaah seperti tidak mau melepaskan saya. Saya salaman satu persatu dengan jamaah laki-lakinya. Masing-masing salaman, jamaah menangis. Habib, jangan tinggalkan kampung kami, Habib. Insya Allah nanti saya akan kembali. Mereka yang nangis saya tersenyum satu-satu. Yang kedua menangis, yang ketiga menangis, yang keempat menangis. Saya terharu tersenyum. Yang terakhir saya yang menangis, dia yang tertawa. Kenapa? Karena kakinya nginjek kaki saya. Bu, orang kalau terharu kadang-kadang air mata keluar tanpa diminta. Pernah nggak ngerasain? Betul? Bu, sahabat Nabi itu terharu melihat ada anak muda menggendong seorang wanita tua. Lalu dia bertanya kepada anak muda yang hebat itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam, ibuku." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, Imam, biarkan kakiku, biarkan kulitku, bahkan biarkan nyawaku, Imam,
jadi taruhan buat cintaku kepada ibuku. Imam, apakah dengan cara begini aku gendong ibuku dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah? Letihku tahan, sakitku pendam, kakiku berdarah-darah Imam, melewati padang pasir yang panas, kulitku mengelupas. Aku tahan merasa perih dan sakit itu Imam, karena cintaku lebih besar dari lukaku. Aku hantarkan ibuku ke rumah Allah, aku gendong dia, aku muliakan dia, aku bawa toh mengelilingi rumah Allah 7 kali putaran Imam. Apakah dengan cara begitu aku sudah bisa menebus jasa ibu kepadaku Imam? Imam itu langsung menangis berkata, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu ada di lehermu, demi Allah itu tidak akan pernah bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya ketika teriak melahirkanmu. Itu tidak akan mampu menebus satu tetes darahnya yang pernah keluar ketika melahirkanmu. Ayo kita merenung, kalau satu teriakan rasa sakitnya ketika melahirkan kita tidak mampu kita bayar, meskipun dengan jihad sehebat itu. Kalau satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan ketika melahirkan kita tidak akan bisa kita bayar. Lalu pertanyaannya buat diri saya yang bodoh ini dulu, buat diri saya yang bodoh ini, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu sering kita tancapkan di hati ayah ibu kita, yang sampai mereka tutup mata menghadap Allah Tuhannya, belum pernah terdengar kata ridho di telinga kita. Setiap malam mereka menangis di atas sejadah, mengadu kepada Allah bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak durhaka seperti kita. Demi Allah ibu, guru saya pernah berpesan, Ahmad, satu tetes air mata yang pernah kau keluarkan dari mata mulia orang tuamu karena kedurhakaanmu, karena kekasaranmu, karena kezalimanmu, maka demi Allah kalau kau tidak segera tobat kepada keduanya dan tidak meminta maaf kepada mereka, maka satu tetes air mata mereka akan diganti Allah dengan ribuan bencana, musibah, kesialan, malapetaka menghampiri perjalanan hidupmu. Tapi kalau satu senyuman yang berhasil kau ciptakan terpancar dari wajah ayah ibumu karena akhlakmu, maka satu senyum mereka akan menjadi asbab 1000 rezeki, 1000 nikmat Allah hadirkan menghampiri hidupmu. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak merenung sebentar, tanya diri kita, kita ini anak yang lebih sering membuat mereka menangis atau sering membuat mereka kecewa, atau justru kita sudah berhasil membuat mereka tersenyum? Istighfar sebelum keluar dari masjid, bertobat kepada Allah. Sebelum Allah siapkan anak-anak kita akan berbuat lebih dahsyat dari apa yang sudah kita lakukan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal waraya. Astaghfirullah Ibu, sebelum saya lanjutkan kajian ini, ada satu buku saya berikan sebagai bentuk penghormatan. Saya kasih tanda tangan, saya akan tunduk. Saya melihat ada Bunda saya di depan yang menangis. Air mata ini akan jadi ilmu buat kita. Mohon izin Bunda, mohon izin, ini ilmu buat kita semuanya. Mohon izin dengan segala penghormatan. Bunda, saya punya hadiah buat Bunda, sebuah buku. Boleh ajarkan kepada saya arti tentang sebuah cinta. Saya bisa merasakan Bunda menangis, pasti sedang merindukan. Bunda, kenapa Bunda menangis? Iya, Bunda saya menambah abdi, ya Allah. Bapak Ibu, menangislah saat ini sebelum Allah membuat kita menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di sini sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya.
maka hukum dirimu dengan tangisan. Hukum. Mudah-mudahan air mata ini akan menjadi penyelamat kita. Ada kabar baik dari Nabi, ainani la tamassuhuman nar. Kata Nabi, ada dua mata yang akan diharamkan disentuh api neraka. Dua mata. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangisi dan menyesali dosa masa lalunya. Maka menangislah, sesali kebodohan yang pernah kita lakukan kepada ayah ibu kita. Biar air mata itu menjadi penyelamat kita tidak tersentuh api neraka. Bunda, pernah merasa bersalah dengan orang tua? Apalagi saya, demi Allah, saya yang bodoh ini begitu banyak kesalahan dan kebodohan. Maka yang masih punya ayah ibunya, berjanjilah keluar dari masjid ini, berubahlah, tinggalkanlah semua keburukanmu. Gak ada kebahagiaan dan kemuliaan ketika kau merasa hebat di hadapan orang tua. Gak ada. Demi Allah, ketenaran, kekayaan, kehebatan, apapun yang sudah kita miliki bukan karena kita. Kalau ada yang ngomong kita dapat itu karena kehebatan kita, itu kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa begini karena dua. Satu, karunia Allah yang maha kaya raya. Dua karena ridho orang tua kita. Mereka yang menanam benih kebaikan, kita yang menuai hasilnya. Dari mana kita bisa makan buah durian padahal kita nggak pernah menanam pohonnya. Mereka yang tiap malam dari sejak kita kecil mereka menangis mengetuk pintu langit, ya Rabb, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Ibu, kita bisa bahagia karena kebaikan yang mereka tanam. Lalu apa yang sudah kita balas untuk membahagiakan mereka di alam kuburnya? Makanya terima kasih banyak. Terima kasih kemarin yang sudah ikut andil juang bersama saya, yang kemarin sudah ikut andil berjuang bersama saya dengan komunitas Riau Jabar Mengaji, memberikan wakaf. Itu bentuk kita berjuang membahagiakan mereka. Ibu, kalau hari ini masih ada yang ikut berjihad bersama saya, mewakafkan Quran untuk menebus kesalahannya kepada ayah ibunya, nanti cukup angkat tangan. Saya tunggu di ruang belakang. Nanti temui tim, catat. Insya Allah nanti setelah itu butuh bareng dengan saya. Kalau dipanggil lagi ke depan kayak kemarin jadi rusuh. Kemarin tangan saya sampai ke seliu. Tangan kiri bengkak, tangan kanan bengkak. Ternyata emak-emaknya radikal. Bun, sudah merasa membahagiakan orang tua belum? Ya, belum membahagiakan. Masih ada kesempatan. Bapak Ibu, simak. Satu buku dulu saya hadiahkan buat Bunda, plus dengan tanda tangannya. Dijamin ibu-ibu tidak akan bisa dapat buku karangan saya ini di toko-toko bangunan, hanya di tempat-tempat kajian saya. Yang baru saya kupas hari ini itu baru 5% dari isi buku. Masih banyak. Nanti kalau saya lagi dakwah dekat-dekat sini boleh mampir lagi nggak? Kita kupas lanjutan bukunya, boleh? Hari ini buku buat Bunda plus tanda tangan langsung. Ada masalah? Syekh tanda tangan. Tanda tangannya bahasa Arab, Ahmad Al-Habsyi. Bunda boleh berdiri sebentar dan saya mau kenang-kenangan. Bu, Ibu, masih banyak cara untuk bisa menebus kesalahan dan kebodohan kepada ayah ibu kita. Kalau mereka masih hidup, pulang dari tempat ini saya sarankan cium tangan mereka bolak-balik, cium kening mereka. Berapa banyak anak-anak yang orang tua masih hidup malas mencium keningnya, ketika sudah wafat sibuk mencium-cium batu nisannya. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas di buku ini. Ngomong dengan orang bisa lembut, nun sewu, punten, ngomong sama orang tua galak. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku ini. Bu, gaji pertama dia dapat teman-teman satu kantornya yang ditraktir, orang tuanya dilupakan.
sama orang nggak pelit, sama orang tua hitung-hitungan. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya, beli ya. Yang beli tak kasih anak-anak. Bun, lihat anak-anak zaman sekarang manggil pasangan romantis, darling, darling, dadar guling. Manggil orang tua, hoi 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 hoi. Kepada atasan berkata, siap komandan, beres, laksanakan 86. Buat atasan dia panggil 86. Buat orang tua selalu pembangkangan. Catat pesan saya, buat apa kita mulia di luar sana kalau hina di mata ayah ibu kita sendiri. Sebentar, ini keywordnya bagus buat TikTok, buat Instagram. Siap, rekam. 1, 2, 3. Bu, banyak orang mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Ngomong dengan atasan bisa mudah, siap komandan, laksanakan 86. Kata 86 buat atasan gampang diucap, tapi kenapa untuk orang tua selalu keluar kata pembangkangan? Buat apa kita mulia di luar sana kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana asal mulia di hadapan ayah ibu kita sendiri. Takbir. Cukup. Bu, saya kasih buku buat Bunda. Bunda, kenang-kenangan buat Bunda. Doakan saya biar sehat panjang umur dan bisa berbakti kepada orang tua. Terima kasih Bunda. Ibu, Ibu, ngerasa nggak anak-anak zaman sekarang makam-makam keramat jauh-jauh didatangin loh? Oke? Orang tua keramat hidup satu kampung nggak pernah punya waktu dikunjungi. Apa itu bukan mencari surga yang jauh pada yang dekat? Makam-makam keramat tengah malam ditancokin, dijunjung, batu nisan keramat dikentongin. Orang tua itu keramat hidup, dalam rumah nggak diurusin. Tolong dicatat, silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati nggak perlu dicium batu nisannya, tidak perlu dikantongi tanah kuburannya. Orang mati kirimin Fatihah, doa, kirimin amal, mereka sudah bahagia. Gak percaya silakan mati. Kita doakan. Kalau ada yang nggak percaya, leres. Ibu, banyak orang mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Siapa surga kita terdekat? Ayah, ibu kita. Betul? Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Hadiahkan bukunya kepada orang-orang yang dicintai. Niatkan infaknya dari amal buat orang tua di alam barzakh. Insya Allah. Baik, Ibu, sebelum saya lanjutkan nanti dengan muhasabah setelah ini, ada muhasabah yang dahsyat nanti setelah ini. Tapi sebelumnya, boleh nggak saya kembali mengajak Ibu beramal? Demi Allah, bukan untuk saya, bukan untuk komunitas ini, tapi ini untuk keberkahan kita dan niatkan jadi amal buat orang tua. Nanti kita niatkan mereka yang sudah menghadirkan juga saya ke sini 2 kali. Ibu-ibu nggak dibebankan apapun, dapat gratis saya hadir. Paling tidak ada tanda syukur sama Allah, ada tanda terima kasih kepada mereka. Kita ikut membantu perjuangan mereka. Ibu, nanti biarkan sorbannya berjalan, kita seikhlas mungkin memberikan. Niatkan berkah untuk keluarga. Demi Allah, apapun bentuk kebaikan tidak akan pernah mendatangkan kerugian, pasti ada kebaikan. Betul? Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini, ada konsep merubah nasib, judul tausiahnya keren banget. Nanti kalau sudah ada ikatan cinta seperti ini, saya nggak usah diundang, saya akan datang. Kalau saya sedang dekat-dekat ceramah di Bandung, daripada pulang mendingan saya nginep di sini. Daripada saya disuruh nginep di Bandung, mendingan saya nginep di sini. Kalau nanti saya ada acara di Ciamis, diundang oleh bupatinya atau siapapun pejabatnya, ada waktu luang dan bertepatan dengan hari Rabu, tidak perlu diundang, saya akan datang ke sini. Karena saya sudah merasa ini seperti keluarga bagi saya. Boleh? Ada ikatan cinta, ada rasa ku merindu. Baik, silakan tim. Sorbannya berjalan, niatkan. Ibu, di balik kebaikan ada keberkahan, di balik kebaikan ada kemuliaan. Niatkan infak hari ini untuk menebus dosa dan kesalahan kita, untuk menjadi hadiah terindah bagi ibu kita. Niatkan.
Karena Nabi pernah mengajarkan, uhdu limautakum. Kata Nabi, berikan hadiah-hadiah kepada mayit kamu. Sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat, ya Rasul, apa hadiah untuk mayit-mayit? Kata Nabi, ada dua, as-sadaqah wa du'a. Sedekah dan doa itu hadiah lil mauta, itu hadiah untuk para mayit-mayit kita. Niatkan sedekah hari ini menjadi kebahagiaan, kado terindah buat orang-orang yang kita cintai, yang saat ini sudah mendahului kita. Kita iringi sambil beristighfar. Setelah ini kita bermuhasabah. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataaya Sunduk berjalan, saya menyampaikan sebuah cerita. Nabi seringkali ketika duduk bercerita dengan para sahabat, salah satu cerita yang pernah Nabi sampaikan tentang perihal orang-orang yang sudah berada di alam barzahnya. Coba simak dulu, Bu. Nabi pernah bercerita tentang kondisi orang yang meninggal dunia di alam barzahnya. Sampai saking mengerikan dan dahsyatnya, Nabi menangis begitu hebat. Menangis mendengar itu, sahabat pun fabakaina ma'ah, kami ikut menangis bersama Nabi. Falam yastati ayatakallam, sanggup berkata-kata lagi, bikathrah bukaihi, karena terlalu dahsyat tangisannya. Nabi pernah menceritakan tentang kondisi keluarga kita, sanak famili kita ketika sudah jadi penghuni kubur. Hazinun, banyak yang sedih. Bakin, mereka menangis setiap saat mereka berteriak, ya ahli. Ada yang teriak, wahai keluargaku, berikan kami hadiah. Ada yang teriak, waya ummi, waya abi, ibuku, ayahku, kasihanilah kami. Ada yang teriak, waya waladi, wahai anak-anakku, waya akrabai, wahai kerabat-kerabatku, berikan kami hadiah, berikan kami hadiah. Ternyata setiap saat mereka selalu menanti-nantikan amalan kebaikan dari yang hidup, baik dari keluarganya, anaknya, ayah ibunya, saudaranya, dan kerabatnya. Maka jangan pernah lupakan mereka. Ibu keluar dari masjid beramal apapun, langsung niatkan, ya Allah, aku tahu sedekah yang aku keluarkan ini ada kebaikannya, tolong transferkan buat almarhum almarhumah. Mereka di alam kubur akan berhenti tangisannya, mereka akan tersenyum, mereka akan terhibur dan tidak akan bersedih. Nabi menceritakan tentang ini sampai menangis begitu dahsyatnya. Ibu, kirim hadiah buat mayit sesering mungkin. Hadiah itu ada dua, sedekah dan doa. Baik, saya ingin mengajak semuanya. Sekarang coba tundukkan kepala, tutup mata. Saya mohon bayangkan wajah indah ayah ibunya semuanya. Bayangkan seolah-olah ayah ibu ada di hadapan kita. Lupakan segala urusan yang ada di sekeliling kita yang terkadang sering membuat kita melupakan surga terdekat kita. Hadirkan hatinya, tutup matanya. Bayangkan wajah indah orang tuamu. Tutup mulutmu, coba engkau panggil nama ayah ibu dari hatimu yang paling dalam.
Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara ayah ibu yang begitu lembut memanggil nama. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium kening dan pipinya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Wahai engkau yang mencintai ayah ibunya, hadirkan wajah ayah ibumu dari hatimu. Bayangkan semua kebaikan dan pengorbanan yang sudah mereka berikan untukmu. Lalu saat ini tanya hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan orang tuamu? Sadarkah kita siang malam ayah kita permandikan keringat membiayai hidup kita? Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, hatinya punya doa indah agar kita bisa menjadi orang yang berguna. Sadarkah kita 9 bulan ibu mengandung kita, 9 bulan kita sudah sering menyiksa-nyiksa ibu dari dalam kandungannya. Bahkan detik-detik terakhir ketika ibu akan melahirkan kita, demi Allah ibu siap mati bertukar nyawa untuk kita. Ibu sering berkata, ya Rabb, kalau seandainya mataku harus tertutup selama-lamanya, aku siap mati demi anakku. Tapi izinkan 1 detik saja ya Allah, 1 detik saja telingaku mampu mendengar tangisan bayi yang keluar dari rahimku. Lalu apa yang sudah kita berikan untuk mereka? Saudaraku, teruslah membayangkan dosa-dosa apa, kezaliman seperti apa, kedurhakaan sedahsyat apa yang pernah engkau berikan kepada ayah ibumu, yang mungkin karena kezalimanmu, kedurhakaanmu pernah menciptakan luka yang dalam di dalam kalbunya, yang mungkin karena kezaliman kita pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya mengadu kepada Allah. Mereka menyesal memiliki anak-anak durhaka seperti kita, yang mungkin karena kedurhakaan kita mereka bawa sampai mati dan mereka mengadu di hadapan Allah. Istighfar kepada Allah. Kalau yang ada di masjid ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Bayangkan semua dosa-dosa apa yang paling bodoh yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu. Menangislah kau hari ini, menangislah kau hari ini, menangislah kau hari ini sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di masjid ini adalah anak-anak yang pernah membentak orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau yang ada di dalam masjid ini adalah anak-anak yang pernah membohongi orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di sini adalah anak-anak yang pernah mencuri milik orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pada memandang wajah ayah ibu kita dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau saat ini mereka sedang menangis di alam barzahnya memanggil-manggil nama kita, tapi kita sering melupakan mereka. Ya Rabb, begitu bodoh kami ya Rabb, sibuk mencari surga yang jauh melupakan surga yang dekat. Bagaimana mungkin kami bisa meraih ridha-Mu kalau ridha ayah ibu tidak pernah sampai di telinga kami ya Allah. Bayangkan semua dosa-dosa yang pernah kau lakukan, menangislah kau hari ini, hukum dirimu, hukum semua kebodohanmu. Biar kelak Allah tidak jadikan anak-anakmu lebih dahsyat membalas semua kezalimanmu. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu sering memandikan tubuh kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang akan memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita.
Demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazah mereka sudah terbaring di hadapan kita. Ya Rabb, ampuni ya Rabb, ampuni semua kebodohan kami ya Rabb. Yang pernah sibuk mencari surga yang jauh merupakan surga yang dekat. Jangan kau jadikan anak-anak kami kelak lebih gila dari apa yang pernah kami perbuat ya Rabb. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan kau cabut nyawa mereka ya Rabb, sebelum kami memperbaiki kebodohan kami ya Rabb. Berikan kami kesempatan kedua ya Allah, agar kami bisa mengukir senyum dan kebahagiaan di hatinya ya Rabb. Luaskan rezeki kami agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka ya Rabbana. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon ya Rabb, jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka ya Rabb sebelum kami mendengar kata ridho yang keluar dari lisan. Kami belum siap melihat jenazah mereka ya Allah. Kami belum siap berpisah dengan mereka ya Rahman. Kami cinta dan sayang kepada mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan kedua ya Allah. Panjangkan umur mereka, sehatkan badannya, angkat penyakitnya ya Allah. Jadikan mereka selalu taat di jalan. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah wafat, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Rabbana, seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka ya Rahman, menjadi dengan rahmat dan maghfirah. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah mengangkat suara di atas suara mereka ya Rabb. Kami menyesal pernah menyakiti hati mereka ya Rabb. Kami menyesal ya Rabb. Kami sadar betapa mahal mereka ya Rabbana ketika mereka sudah hilang dari kami ya Rabb. Kalau seandainya ya Rabb mereka ada di hadapan kami hari ini ya Rabb, kalau mereka ada di depan kami hari ini ya Rabb, kami ingin sekali mencium tangannya, kami ingin sekali mencium pipi dan keningnya ya Rabb. Kami ingin memeluk mereka ya Rabb. Kami ingin membisikkan ke telinganya bahwa kami menyesal pernah menciptakan luka di hati mereka. Kami menyesal ya Rabb. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami bodoh ya Allah. Kami merindukan suasana bisa makan dan bercanda dengan mereka ya Rabb. Kami merindukan suasana bisa sholat berjamaah dengan keduanya. Kami merindukan ya Rabb suasana bisa haji dan umrah dengan mereka. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kesempatan indah yang kau pernah berikan itu ya Rabb. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, kami mohon muliakan ayah ibu kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la
firli, Rabbil firli, Rabbil firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, semoga Allah terima taubat kita. Saya punya ayah. Ayah saya itu hanya seorang guru ngaji. Ayah saya orang tidak mampu, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Suatu saat ketika saya sedang asyik menuntut ilmu dengan salah seorang ulama besar di kota saya, guru saya terkena penyakit ginjal. Mau tidak mau harus ada yang mendonorkan. Ayah saya datang menghampiri guru saya, menghadiahkan ginjalnya gratis kepada guru saya. Akhirnya dipakai oleh guru saya sampai 8 tahun, 10 tahun lebih dia bisa mengajar. Akhirnya saya pun bisa menuntut ilmu dari guru saya. Detik-detik terakhir ketika guru saya akan meninggal dunia, saya pernah dipanggil, Ahmad, kesini kamu nak. Iya guru. Kamu tahu siapa yang mendonorkan ginjal kepada saya? Tahu guru, ayah saya. Kamu tahu gak? Ayahmu ketika mendonorkan ginjal untuk siapa? Untuk guru. Bukan. Sebenarnya dia sedang menabung kebaikan buat anaknya. Ketika saya pancing, ayahmu berapa harga ginjal ini harus saya bayar? Berapa jumlahnya? Ayahmu mengalah. Ayahmu berkata, guru, jangan bayar ginjal saya dengan uang. Kalau uang bisa habis, tapi saya mohon bayarlah ginjal saya ini dengan doa. Saya mohon nanti setiap detik guru mengangkat tangan, guru tolong selipkan nama anak saya yang bernama Ahmad, biar nanti jadi ulama seperti guru. Mendengar itu demi Allah ibu, sampai detik ini saya tidak bisa melupakan pengorbanan ayah saya. Saya bisa begini bukan karena saya bisa keliling dunia bukan karena saya, tapi ternyata karena kebaikan dan pengorbanan yang pernah diberikan ayah saya kepada saya. Ayah saya itu yang dilakukan orang tua kita. Biarkan anak-anakku mengetahui pengorbananku dari mulut orang lain, tidak dari mulutku. Mendengar itu saya menangis. Saya bilang ke ayah saya, ayah demi Allah, saya tidak akan pernah mengecewakan ayah, dan saya siapkan nyawa saya buat ayah. Maka keluar dari majelis ini demi Allah saya titipkan pesan, tidak ada untungnya kita durhaka dengan orang tua. Tidak ada manfaat di dunia, apalagi manfaat di akhirat kita membenci ayah ibu kita. Apapun kesalahan mereka, bukan hak kita menghukum dan membenci mereka. Itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Adapun hak kita dengan anak kita dengan ayah ibu kita tetap punya kewajiban untuk taat dan mendoakan mereka. Ibu, saya titipkan pesan, jangan ceritakan kegagalan dua kali dalam hidup kita. Kalau kita pernah gagal berbakti kepada ayah ibu kita, jangan buat anak kita gagal berbakti kepada kita. Di luar sana, saya tidak banyak bawa bukunya, sedikit. Nanti setelah acara, di setiap pintu ada panitia. Nanti beli buku saya, hadiahkan cepat-cepat kepada anaknya. Siapkan mereka jadi penyelamat kita. Niatkan infaknya jadi amal buat ayah ibu kita. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan tunjukkan bedah buku ini. Masih banyak yang bisa kita kupas insya Allah. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan hadir. Ibu-ibu, sebelum saya tutup, untuk yang terakhir kali saya ingin mengajak kembali. Mumpung masih punya kesempatan, masih punya waktu, kapan lagi kita mau bahagiakan ayah ibu kita? Saya kembali berharap mudah-mudahan ada 20 orang pemberani hari ini yang berani melanjutkan jihad kita kemarin, yang ingin berwakaf untuk ayah ibunya. Nanti angkat tangan
Maju ke depan, maju ke belakang. Setelah ini saya tunggu di belakang, catatkan nama kita, niatkan untuk wakaf ini buat ayah ibu kita. Tidak akan miskin apapun yang kita niatkan, apalagi untuk Quran, apalagi untuk orang tua. Tunggu keajaiban, nanti keberkahan Allah hadirkan. Kapan lagi kita memberikan wakaf terindah buat orang tua kita? Niatkan 30 mushaf. Tidak ada apa-apanya buat orang tua, karena mereka sudah berkorban nyawa buat kita. Insya Allah hari ini kita berkorban 30 mushaf. Nanti ketika kita wafat anak cucu kita 3000 mushaf dia bisa berikan untuk kita. Insya Allah nanti setelah ini ke belakang, yang ingin berwakaf 30 mushaf, yang ingin berwakaf 20 mushaf, yang ingin berwakaf 10 mushaf, yang ingin berwakaf 5 mushaf, yang mau berwakaf 1 mushaf pun. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini kita tidak menunjukkan bakti kita kepada ayah ibu kita. Cepat-cepat kita niatkan wakaf Quran. Ini sedekah paling cerdas, sampai kiamat mereka akan nyaman di alam barzahnya. Nanti temui panitianya, catatkan namanya, sebutkan nomor infonya, dikasih kuitansi. Tidak perlu bayar hari ini. Ibu tidak perlu bayar hari ini, masih bisa punya waktu nyicil, nyadarin anak, mengajak saudara-saudaranya untuk membahagiakan almarhumah. Ibu belum transfer, duit belum masuk, tapi pahala sudah ditransfer Allah ke orang yang kita niatkan. Ini namanya sedekah cerdas. Saya kembali menunjukkan rasa cinta saya kepada ibu-ibu. Saya tidak mau kita masuk surga sendiri, kita masuk surga berjamaah, kita kumpul bersama. Nanti ikutlah, amalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Daftarkan segera, wakafkan Quran sebelum mereka pulang, karena hari ini terakhir mereka akan pulang ke Riau. Nanti kita nggak punya kesempatan lagi saatnya. Insya Allah kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita, yang kita makan akan jadi busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kita pakai akan jadi lampu. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal dan abadi.